Matur sakalangkung malar muga semaos tur semerngaki sami-sami keng syafaah baginda Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rabu sebeten kula amul jeeki tareka saterus epon iki kae dento mauidatul hasanah seperti sampeaki sareng sarana semulje Al Habib Ali Ridho sederi talangu badan kaula satejena masraki tor ngatore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi kulubina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita cintai dan kita taati para alim ulama, para kiai, yang mohon maaf kami tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi daripada rasa hormat, takdim, cinta al-faqir kepada beliau-beliau semuanya. Begitu juga kepada tokoh sepuh masyarakat, para pejabat yang turut hadir pada malam hari ini. Begitu juga kepada segenap tamu undangan hadirin, mungkin ada juga hadirat yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada keluarga yang berbahagia di sini, yaitu saudara Wawan dan Ita yang mendapatkan anugerah seorang putra yang bernama Muhammad Fahreza Al-Fatih, yang mudah-mudahan Allah jadikan Muhammad Fahreza Al-Fatih ini adalah anak yang soleh, menjadi anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tuanya dan menjadi anak yang bisa dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan ini ada aturan, bahkan penuh dengan aturan. Ada aturan negara, ada aturan desa mungkin, ada aturan dalam kantor, dalam sekolahan, aturan dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Tetapi aturan di atas aturan yang wajib untuk kita taati adalah aturan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini kalau sudah itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka utamakan dari segala perintah yang ada. Termasuk tentang kelahiran ini. Kalau dalam kehidupan ini saja, rumah tangga, sekolah, kantor dan lain sebagainya itu ada aturan, lalu bagaimana dengan kehidupan ini? Justru Allah Subhanahu wa taala sudah barang tentu mengatur kehidupan ini semuanya, yang mana aturan ini sudah dibakukan di dalam agamanya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu agama Islam. Bicara aturan orang yang melahirkan, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Mungkin selama ini luput dari sebagian orang-orang, atau mungkin mereka bahkan tidak tahu apa itu aturan, walaupun sebagiannya adalah sunnah.
Tapi sunnah ini adalah salah satu hal yang bisa menyebabkan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Aturan pertama yang harus dilakukan oleh orang tua ketika memiliki seorang anak, yang pertama adalah hendaknya si bapak itu mengumandangkan azan di telinga kanan bagi si bayi dan iqamah di telinga kiri. Apa faedahnya? Nabi Muhammad SAW beliau bersabda yang mengatakan bahwasanya ketika bayi yang lahir tadi itu diadzani di telinga kanan, diiqamai di telinga kiri, maka anak tersebut akan selamat dari ummus sibyan. Apa ummus sibyan? Ini ada beberapa penjelasan dari para ulama. Ada yang mengatakan ummus sibyan ini penyakit. Ada yang mengatakan ummus sibyan ini setan perempuan yang mengikuti bayi. Tak tahu cakna orang matur ada ibi ya. Tak tahu pola ibi ya, Pak, paham ya. Intinya yang kita harapkan di sini ketika diadzani, insyaallah bayi itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hikmahnya adalah maka bayi yang baru lahir tadi itu kalimat pertama yang dia dengar adalah kalimat tauhid, kalimat Allah Subhanahu wa taala yang nantinya tentunya akan membekas di dalam kehidupannya kelak. Lalu setelah azan, iqamah, apa yang ketiga? Hendaknya orang tua memberikan nama yang baik kepada anaknya. Jadi memberikan nama itu merupakan suatu anjuran memang. Bahkan diperintahkan untuk berbagus. Karena Nabi siatabu Pak, napa itu benar Rasulullah bahwasanya kalian semua kelak satu joneka bakal dipanggil nanti di yaumil kiamah satu persatu. Tung situng neka yolok paki Pak. Fulan bin fulan, fulan bin fulan, sehingga Nabi atabu kepada para sahabatnya, fa ahsinu asma'akum, maka perbaguslah nama-nama kalian semuanya. Pak, bagusnya mana Pak? Kenapa? Karena nama itu adalah doa, sehingga ketika diberi nama tadi itu maka orang tua berharap dengan nama yang baik maka anak menjadi yang baik. Tapi tentunya tidak sekedar pemberian nama, tapi juga di situ dididik anak tadi Pak. Karena maaf Pak, coba kalau kita sedikit berpikir lebih jernih saja, coba sedikit kita berpikir Pak. Kita ini tinggal di lingkungan satu muslim, betul? Boleh saya kaper, tak ada. Satu aja muslim Pak, lagi. Satu jemaat turun ya satu aja muslim, insya Allah 90%, ya kan? Tapi coba anda bayangkan, nyamanannya bagus Pak, nyamanah bagus, nyamanah Muhammad, nyamanah Hasan, Abdullah, Abu Bakar, bagus-bagus nyamanah. Coba tengok Pak, begitu datang malam tahun baru nih Pak, benar telah sana orang Islam Pak. Malam tahun baru nih Pak, perayaan orang kafir. Tapi saya mabuknya mana Hasan, saya mabuknya mana Syafi'i, mek bisa. Pertanyaan gelu, kira-kira saya nyama gelak ruah torok ke siapa? Dia muslim, tinggal di lingkungan Islam semuanya. Kenapa maksiat bisa merajalela di tengah-tengah umat Islam? Kalau bukan hanya karena mereka jauh dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita perhatikan. Tidak masuk di akal. Namanya bagus, semuanya muslim, tapi mereka justru merayakan perayaannya orang-orang kafir. Justru begitu datang perayaan Islam ada sih tahu. Maaf. Bulan Rajab ada sing ngantos, Sa'ban ada sing ngantos, apa boleh Ramadan? Bahkan Ramadan nih Pak. Makanya kalau tanya ke sampai satu aja, puasa Ramadan wajib atau tak wajib? Benyak tak benyak sesi yang colok langokos? Apa bisa? Arwah. Kalah lapar. Sampean berak nahan panas tabu sehari Pak, tapi mentak kelar deki ada etonon lebih panas boleh neraka karemele bon.
Jadi beri nama yang baik, itu yang ketiga. Nomor 4, akikoh. Diakikohi. Apa itu akikoh? Yaitu gampangnya menyembelih kambing. Anak laki berapa? 2. Anak bebinek berapa? 1. Coba kira-kira dulu sampean bekto rembi tanya ki orang tuana iya kakek pementen kakek masalah nah orang mangke nih pak ke agama dapat perhatian mele motor kelar satu aja insyaallah di motor berempar kena motor 15 juta 20 juta kredit mampu tak mampu ya kan kelar kan HP harga berempat 3 juta 4 juta 5 juta kelar satu aja di Android mungkin coba deki datang talasana ci berempat orang sinyam pelimbi pon boleh maksud molekula sambian kredit embi bisa oleh otang oleh bodoh ada ngocak tak oleh beb anu beb kurban otang jangan sama tak oleh pokok ndok masalahnya sampai tak gete harua berek orang kali hangat ya pas bebas seorang majari pas apa lakukan sambian perak ngersengeran tina nak ibu lena masuk kau lah sambian saya seneng ke kredit nih kah banyak seneng ke kredit banyak buka abab kredit kan intinya akikah dulu setelah dia di akikah apa faedah dari akikah ini dikatakan lagi bahwasanya kullu mauludin murtahanun bi agigatih atau marhunun bi agigatih wa fi ba'di riwayah jadi dikatakan setiap bayi yang dilahirkan itu tergadai dengan akikohnya, tergadai. Apa maksudnya marhun tergadai di sini? Maka hendaknya ditebus. Kalau nggak ditebus bagaimana? Maka si anak tadi ini dia tidak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Andaikan anak menjadi anak yang saleh, dia penghafal Al-Quran, tetapi orang alim yang mana dia berhak untuk memberikan syafaat. Karena tidak diakokoi maka hak syafaat tadi terputus terhadap orang tuanya. Naudzubillah makanya tanya ki sekarang sampai tanya minta akikah tibi nyari bese. Jadi akikah penting di sini ya akikah penting di sini. Tapi setelah akikah diapakan bayi tadi itu pon lastar akikah itu kesunahannya 7 hari. Hari ke-7 tandi bese tambah petok boleh hari ke-14 tandi bese boleh kian tak cair besena kian ki beku boleh freezer ya ada petong hari boleh berarti berapa salekor sampai boleh ngocak ulama 40 hari begitu sudah lepas dari itu sudah cek ning tangkel boleh sudah pokoknya kelar andi bese sudah jadi begitu itu kesunahannya saja 7 hari 14 21. Setelah diakikoi aturan berikutnya adalah cukur rambut. Nah ini kadang-kadang banyak selopot. Karena ketok obuk, mari ketok. Itu cuma simbolis mengambil berkah dari orang-orang soleh yang ada di sekitar kita. Misal bodoh kiaina datang, bodoh guruna datang, bodoh kiai siapa, bodoh habib siapa, orang-orang soleh yang ada di situ maka diminta untuk memotong ngambil berkatnya. Tapi obukna cek pailang, sempen obukna gelak, alas tarik acara ngolok tokang cokor sepenter, sorong ngerek kapi, ada pak obus gondol satu aja, cukur itu gondol, dihabiskan semua. Setelah habis, kala obukna tempeng, datang ke toko emas. Jangan timbangan ke pasar saya nganggu anu tak kira kelar dak entar ke toko emas kan bodoh kan emas itu ke gram-graman tempeng berempat kira-kira pak coba pak minta tolong pak tempeng oh 1 gram atau setengah gram tanya sampean
Pak emas murni, bener emas murni 24 karat berempar ke nasa gram. Oh 1 juta, misal 1 juta, maka hendaknya orang tua tadi mengeluarkan uang 1 juta disedekahkan ke fuqara wal masakin. Itu aturannya. Bener kun perak cokor pas mare buang ngobunan, ndak kali rolopot. Ukuran mampunya adalah ini indahnya Islam, emas 1 juta tak kelar tak mampu, perak toron ka perak berempa perak, misalnya perak harganya 300.000, ya 300.000 keluar, ki tak mampu boleh pon tak usah sedekah, neng bungko ngantos sedekah dateng, berarti sampai orang tandi nyaman kan, arwah Islam nyaman. Setelah cukur selesai di situ semuanya. Juga diantaranya di sini yang terpenting ya, ketika ada bayi ada beberapa amalan dari para ulama di sini. Hendaknya banyak-banyak bayi ini dibacakan inna anzalna. Tangan yang baca telapak tangannya menyentuh ubun-ubunnya kepala. Inna anzalnahu fi lailatul qadar ila akhiri ayah. Itu faedahnya kalau anak tadi itu dibacakan inna anzalna, maka anak tersebut akan diselamatkan dari perbuatan zina dalam seumur hidupnya. Itu diantaranya begitu Teguh gini. Menda tua pip, ya tanah tua keng cek bekto. Misalnya anak sampian furu mulai dari bungkona nak kena. Nah kan anak hotel lampu pacaran, nah, Bismillahirrahmanirrahim. Takut tak kerja, terus Teguh dia tak ke. Arang binek bola, saya datang nih. Si Andi laki-laki hotel, baca inna anzalna. Kosot dari obu sampai ke bebos, sampai ke tengah tapok kaki lah cu. Arwah penyebab posisi hotel ruah. Baca inna anzalna, dadanya bacakan alam nasrah laka drok, supaya apa? Supaya dadah tadi ini lapang bisa menerima keadaan dunia ini. Walaupun permasalahan banyak, tapi kalau hati itu lapang, insya Allah dia sanggup mengarungi atau menghadapi daripada kehidupan ini. Itu diantaranya aturan daripada anak yang baru lahir. Nah, yang terpenting dari itu semua adalah pendidikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Anak merupakan satu anugerah yang terindah yang diberikan oleh Allah kepada pasangan, lebih-lebih itu adalah pasangan baru yang mana dia selalu menantikan seorang anak. Begitu anak itu lahir, inilah anugerah yang besar yang Allah berikan, tapi jangan lupa itu juga amanat yang harus dijaga. Sebagaimana Allah yang berfirman dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum naroh, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Artinya apa? Dalam tafsirnya dikatakan ajari keluargamu itu ajaran yang bisa menyelamatkan dia dari api neraka, yaitu ajaran agama, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada tadi kredit. Ingat ke kredit kelu. Orang kalau sudah jauh dari ajaran Nabi, maka odikna lopot Pak. Ini satu contoh. Terserah, saya hanya menyampaikan sekali lagi. Ketika saya pegang mic ini, demi Allah, yang saya sampaikan adalah apa yang telah disampaikan Allah dalam Al-Quran, apa yang telah disampaikan Nabi dalam hadisnya, dan apa yang telah ditetapkan oleh para ulama. Kaulah tak ngarang Pak. Soalnya hari ini bukan pelajaran mengarang, tapi ini adalah tausiah yang harus disampaikan dengan benar dan hak. Saya sampaikan, misalnya bodoh saya tersinggung, bodoh saya pakel ka kaulah, pakel ka Rasulullah, bengal sampean. Nah, ini contoh odik selopot kalau jauh dari ajaran Nabi Pak. Sekali lagi saya katakan tadi, kita muslim semua, hidup di lingkungan muslim, dari mulai kecil mengaji. Tapi kenapa mek senang KPC buduk Pak? Banyak tak banyak kira-kira? Senang KPC riba. Banyak nggak umat Islam yang melakukan praktek riba? Otang 1 juta, abeli 1.200.000. Ayo, banyak tak banyak? Pon, kaulo madepak mangken Pak, kaulo perak madepak.
Dalam Al-Quran Allah se'atabu pak. Nika Allah saya maingat. Menbodoh si tak percaya ke Allah, tak percaya ke Al-Quran, boleh pun kafir percuma pun. Tak usah ngeding kita napa. Apa teman Allah? Di sini Pak, Allah mengatakan jangan makan riba. Wala ta'kulur riba. Jangan kalian itu makan riba. Kenapa dilarang makan riba? Allah melaknat orang yang makan riba, situng. Kedua, Rasulullah melaknat orang yang makan riba. Dua. Ketiga, Allah menyatakan perang kepada pelaku riba. Ini 3 hal. Kalau mabuk itu masih 1 dilaknat, tapi kalau riba 2 dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Rasul. Bahkan tidak cukup sampai di situ, Allah menyatakan perang kepada pelaku riba. Bahkan Nabi mengatakan dalam hadisnya, Nabi si'adhabu Pak. Apa tebuna Rasulullah? Mon misallah kau leben sampean satu jenika melai kalampi arkena angkep 100.000 kelu. Dalam hadis 10 dirham. Kita rupiahkan oleh faham. 100.000 arkena kalampi mungkin Pak. Sampean terus melai kalampi 100.000 sampean tandi pese. Sampean andi pese 90.000. Berarti kolang berempah. Korang sabolo. Sampai hadir ke majelis oncongan mungkin bubar dari majelis Allahumma sholli ala Muhammad boleh pas nemu bede PC sabolo PC na kanjana tak tahu PC na siapa pokoknya nemu kira-kira PC nemu oleh kalan apa bener oleh ayo oleh apa tak oleh tak oleh Pak sampean ngalak alhamdulillah rezeki Allah maha tahu parlo sabolo beri sabolo. Padahal PC nao, kalak musuh sampean, papolong musuh PC sesangang polo jadi berembah, jadi 100, ka beli kalampi Pak, loh, sesangang polo ibu PC halal, sesa polo ibu PC haram, selama baju menempel di tubuh kita, maka selama itulah Allah akan menolak semua amal ibadah kita. Allah akan menolak semua doa-doa kita. Allah akan menolak semua amal perbuatan baik kita. Na'udzubillah. Di zaman Bani Israel, di zaman Nabiullah Musa alaihissalam, beda situng orang keneka Pak. Situng orang neka ahli ibadah. Benar orang rosak Pak, ahli ibadah. Benar istighosah, benar nyoon ke Allah, adzikir ke Allah, ibadah ke Allah sampai nangis Pak. Seharian dia berdoa kepada Allah. Sampai-sampai Nabi Musa neka Pak heran, kenapa kok tidak diijabahi oleh Allah? Nabi Musa kalimullah, bisa berbicara kepada Allah, mator ke Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, kenapa ya Allah hambamu yang satu ini dia sudah beribadah sedemikian rupa, dia tidak ada henti-hentinya mohon kepadamu, dan dia ahli taat, ahli ibadah, kok tidak engkau terima ibadahnya, tidak kunjung ada jawaban ya Allah. Apa tebuna Allah? Ya Musa, benar tahu ya Musa? Iya ya Allah. Hei Musa, andaikan orang ini hamba seibadah kelak neka Pak, dikatakan andaikan dia ini atua tanang sampai nyeting kalange, tidak mungkin tanang saja nyeting kalange Pak, ini perumpamaan saja. Andaikan tanang dia atua ngangkat tanang sampai nyeting kalange, nangis benare sampai aing matana tade sampai buta matana, lalu dia itu beribadah sampai hancur badannya, ya Musa, aku tidak akan terima semua amal ibadahnya dan aku tidak akan kabulkan semua doanya. Tak kerjat Nabi Musa Pak, pas atanya, kenapa ya Allah? Dikatakan karena saya masuk kata bukna pereng haram, saya kui hasil dari pereng haram, sateja sebeda ebungkona dari hasil haram. Ini hati-hati Pak. Makanya jangan bangga dengan mobil yang mewah, jangan bangga dengan motor yang bagus, dengan rumah yang hebat, dengan harta yang banyak, kalau hasilnya dari riba. Berbahaya. Nabi yang mengatakan kalau tadi itu baju menempel di tubuh kita hanya 10.000 saja. Kalau dalam bahasa Arabnya di situ dirham, dia mengatakan kalau 1 dirham saja yang haram, 9 dirhamnya itu halal, selama baju menempel tidak diterima amalnya. Baju sewaktu-waktu bisa dibuka, lepas buang mare pun. Bagaimana kalau masuk ke dalam perut menjadi darah, menjadi daging? Tahukah kita
daging mana yang tumbuh dari barang yang haram? Tidak ada yang tahu. Sehingga Nabi bersabda, kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka neraka jahanamlah yang berhak untuk dirinya. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita perhatikan. Ini adalah salah satu musibah di akhir zaman. Banyak orang senang KPC buduk. Ini yang berbahaya, Pak. Muslim semuanya, muslimah semuanya, tapi prakteknya jauh dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di sini anak tadi itu ada yang menjadi qurratul ain. Apa qurratul ain itu? Anak yang soleh, penyejuk. Tapi ada juga di sini yang menjadi fitnah. Ketika anak tidak dididik dengan agama, maka anak akan menjadi fitnah. Sehingga cukup, Pak, hadis dari Nabi Muhammad SAW sebagai cambuk untuk kita. Apa itu hadisnya? Perhatikan baik-baik. Nabi, manusia yang tidak pernah berbohong dalam seumur hidupnya, beliau mengingatkan kepada kita semua. Apa kata Nabi? La yalqallaha ahadun bidzambin a'zamu min jahalati ahli. Tidaklah seseorang tadi itu dia menghadap kepada Allah dengan dosa yang lebih besar daripada kebodohan keluarganya. Dari kebodohan keluarganya. Maksudnya apa hadis ini? Kita semua setelah ini akan meninggal dunia. Kita akan tinggalkan dunia ini semuanya, Pak. Kita akan menuju ke alam kubur barzah, lalu ke akhirat nanti. Nah, ketika di akhirat yaumil kiamah nanti itu, Pak, setiap orang akan berhadapan langsung kepada Allah tanpa ada perantara. Tidak ada perantara lagi, langsung berhadapan kepada Allah. Itulah saat yang sangat mengerikan. Dimintai pertanggungjawaban. Nah, dosa paling raja sekibe manusia bekto ngadep ka Allah bene dosa judi, bene dosa mabuk, bene dosa riba, ben sampai tapi dosa apa? Dosa ketika istri dan anak-anaknya bodoh terhadap ilmu agama. Tak dididik agama. Kenapa? Ketika tidak dididik, maka itulah berakibat anak itu akan mabuk, anak itu akan bermain judi, akan melakukan riba, akan melakukan zina dan lain sebagainya, daripada jauh dari agama Nabi Muhammad SAW. Itulah dosa yang paling besar. Ayo, pumpung kita sekarang masih hidup, maka rubahlah kehidupan kita dengan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Ajari istri kita, ajari anak-anak kita dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Karena ini perintah, Pak. Karena yang bisa menghidupkan daripada hati kita hanya ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang mengatakan jalisul ulama, tojuk sampian sateja ka ulama. Perintah dari Allah. Jalisul ulama, tojuk sampai satu jeka ulama. Wazahimuhum birukabikum, rapatkan ta'ota kalian kata ta'ota para ulama. Maksudnya tojuk ngadep ka ulama, ajar atanya hukum entar ka kiai abdi nandi keboi kiai bermaria hukum ma kiai terongon cengaria oh Arya tak oleh jong, Arya dosa jong, sudah cek terus lagi. Ini mestinya, tapi tidak bikin maksiat. Sebelahnya bungkuna kiai, ini merendahkan ulama, haram hukumnya. Perbuatannya haram, merendahkan ulama lagi haram. Ini harus diperhatikan, harus baik-baik diperhatikan. Wazahimuhum biruka, rapatkan lutut kalian dengan lutut para ulama. Kenapa kita disuruh duduk dengan ulama? Fa innallaha yuhyil qulubal mayyita binuril hikmah. Saungguna Allah maodi ate semate kala benurul hikmah, yaitu cahaya ilmu. Ate bisa odi kala ben cahaya ilmu. Lampu kun perak materak kenengan, Pak, tak bisa materak ke ate, tak tembus ke ate, Pak. Makanya di dalam kehidupan kita ini, dalam tubuh kita manusia, setiap manusia neka, Pak, beda mata neka beda dua, Pak. Boneka penutup sudah. Mata beda dua. Situng mata yang ada di wajah, yang ada emuaneka nyamana basirun. Apa basirun? Mata yang ada di mata yang ada di wajah ketika kita buka sampean melak itu hanya sebatas pandangan dia saja yang ada di depannya. Bila beda gedung, beda kabungkaan, beda tembok kealengan tak nangalek ebon.
Tapi kalau yang mata hati namanya basirotun. Beda tak marbutoh. Basirun, basirotun. Mata hati. Nah, yang terpenting dalam kehidupan ini adalah mata hati. Hidupkan hati kita. Sebab apa? Mata menmelak, tapi ate medem tak kira depak ke Allah Subhanahu wa taala. Tekaklah matana buta men atena odik pakun depak ke Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh, banyak daripada a'immah. Satu contoh saja, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Sahibur Ratib. Men sampean pernah maca Ratibul Haddad atau kitabnya mana Nasha'ihud Diniyah, banyak kitab-kitab ini karangan. Nah, Habib Abdullah Haddad umur belum tahun matana buta, Pak. Dikasih penyakit cacar, matanya buta. Tak nangale tapi bisa ngarang kitab. Mungkin saya matana melak maca kitab tak bisa. Banyak tak banyak kira-kira? Banyak. Ini yang terjadi sekarang. Nah, sehingga diperumpamakan oleh Al-Imam Ghazali. Sampean mungkin Pak kira-kira tak ngalek bungkon apa? Tak nangale kealengan bon. Jauh. Coba sampean medem mungkin Pak, ngangkui mata hati Pak. Nangale tak nangale? Itu contoh kecil, contoh kecil. Tapi bukan itu, cuma ini hanya contoh kecil saja. Oleh kempangan nah maksudnya. Ini contoh men mata neka medem sampean ajeun Pak nabrak. Sampean nabrak. Nah, ketika nabrak resiko yang Anda dapatkan paling tinggi bocor kepala atau masuk ke jurang ya mateon. Tapi ketika mata hati saya medem Pak, yang ditabrak bukan tembok, bukan batu, bukan kayu, tapi apa? Hukum-hukum Allah yang akibatnya nanti dia sengsara di akhirat selama-lamanya, naudzubillah. Makanya Pak Odi nih kata, sehingga Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau mengumpamakan mata hati dengan mata ini seperti dokar. Tahu dokar sampean? Jeren roa jeren. Ya, dokar apa rohnya mana? Tak tahu itu pohon dokar delman ya. Andong ya, andong apa itu? Jeren, kan bekto numpak jeren nih, kan beda duaan mata, Pak. Jeren matana jeren, moso matana senyupir. Kira-kira jeren namela senyupir medem. Depak tak depak? Depak apa kerja tangga? Depak ada mah sampean. Jeren namela. Pon tak usah jeren pon, gempangan motor mangken, jeren tak ada mangken motor pon. Motor, andi motor. Motor gempangan motor beda lampu. Lampuna motor itu adalah mata yang ada di wajah. Mata yang ada di wajah. Mata nasi nyupir baru ya, kasar ya. Tina lah gak suka, tak ngerti. Socana apa? Socana ki? Apa? Socana pun. Mata nasi nyupir. Mata sebode ya teh. Mata sebode ya teh. Lah saumpamana mangken Pak. Sampai nanti motor, odi motor sampean, paterak lampuna, gas pas medem. Tak ada Pak kan? Depak UGD. Mate, pate lampuna, kasih nyupir, depak tak depak. Adanya dalam kehidupan ini mata hati hidupkan, maka akan sampai kepada Allah. Walaupun mata di wajah kita melak, tapi kalau mata hati medem pakun tak kira depak ke Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa mata hati akan hidup? Dengan ilmunya Allah, ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, di sini mungkin bisa pada akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini tidak pulang dari tempat ini melainkan Allah hapuskan semua kesalahan kita, Allah ampunkan semua dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita, Allah mudahkan urusan kita insyaallah, Allah lunaskan hutang-hutang kita semuanya, yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah kabulkan semua hajat-hajatnya. Yang belum mendapatkan jodoh segera mendapatkan jodoh yang soleh soleha, yang sudah menikah mudah-mudahan diharmoniskan rumah tangganya dan Allah berikan keturunan yang soleh soleha, dan yang terpenting juga kepada anak bayi tadi yang sudah
ini mudah-mudahan jadi anak yang soleh, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi nusa, bangsa dan negara dan agama, dan insyaallah kita semua ketika Allah cabut nyawa kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man liabdi yaghfir wa yarham ya Allah ya dafi'al bala ya Rahman ya dafi'al bala ya Rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza minni wa lafu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur saklangkung malar muga boten kula sareng para jun sedaja pampun-apan si ampun eda buagi sareng sarana simurja Al Habib Ali Ridho tetia cimat mungku boten kula sareng para jun sedaja kang salameten fid dunya wal akhirah. Para Rabu sifatan kula amul jaki bit asmaipun dari sahibul bait matur sakalangkung dek satijena terjuken tentu bisaos para ajunan mangki ipan saponapan kakurangan katopalan terjuken sae si aropa aki suguhan sampun kaator otaba belun kaator korang arna aki mungku para ajun seteje kong langkong tempat sisa sal kong ropet kak dinto dari sahibul bait nyoon sapora si batas epon dari beten kaula minangka parenteng tarik nalikana beda kacang kolangan katopalan terjukan lain epon beten kula nyoon sapora si tadak batas epon. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.